Tafsir Al-Muallim, terjemah bahasa Indonesia huruf Arab Pekon. Kita akan membahas tentang ihdinas suratal mustaqim. Ihdinas suratal mustaqim. Pelajaran yang pertama yaitu tentang tahsinul qiraah atau tahsinut tilawah, memperbaiki bacaan Al-Qur'anul Karim. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah huruf ha. Ha itu di dada. Ha. Jangan ha. Contoh yang salah terlebih dahulu ya. Ihdinas itu ha menjadi. Ihdinas itu menjadi ha. Kemudian yang benar adalah ihdina. Ha. Ihdina. Jangan ihdina kurang. Ihdinas suratal mustaqim. Ihdinas suratal mustaqim. Kemudian nun ada alif, di situ ada 3 huruf mati. Alif, lam. Tapi langsung masuk kepada shad. Shad itu kalau makhrajnya, tempat keluarnya huruf agak seperti orang bersiul. Shad. Orang bersiul. Shad. Tetapi juga ada yang membaca mirip zai. Ihdinas zura begitu. Boleh. Tetapi yang umum kita menggunakan shad yang bersiul. Ihdinas suratal mustaqim. Kemudian surah ra-nya ada alifnya, harus ditekan 2 ketukan. Ihdinas surah. Jangan ihdinas suratal, jangan gitu, tapi ditekan. Kalau untuk panjang itu ditekan sedikit nadanya sehingga 2 kali ketukan. Ihdinas surah begitu. Ihdinas suratal mustaqim. Kemudian bacaan berikutnya adalah qaf. Mustaqim, sin biasa, kemudian qaf. Qaf itu qiu. Mustaqim, jangan mustaqim, cekaf kayak kaf, tetapi qaf, mustaqim. Kita ulang. Ihdinas suratal mustaqim. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu tahsinut tarjamah, memperbaiki cara menerjemahkan Al-Qur'anul Karim ke dalam bahasa Indonesia. Perhatikan cara memutus kalimah. Cara memutusnya ini sangat penting. Ihdi boleh diputus dengan na, boleh. Karena ihdi itu fi'il plus fa'il, sedangkan nanya adalah maf'ulun bih. Sehingga cara menerjemah perkata ihdi, tunjukilah oleh engkau. Jadi dalam lafaz ihdi sendiri itu sudah ada makna tunjukilah oleh engkau ya Allah. Tunjukilah biasanya di dalam Quran terjemah dikasih makna beri atau berikanlah petunjuk begitu. Tapi kalau semuanya bermakna beri, ya semuanya yang kita minta kepada Allah selalu dikasih makna berikanlah. Tapi kalau seandainya kata kerja perintah itu bisa langsung dikasih lah begitu aja, maka bisa langsung kita susun dengan lah. Contohnya ini, tunjukilah itu, tunjukilah. Misalnya masuklah, duduklah. Itu adalah ciri-ciri fi'il amar atau kata kerja perintah. Tunjukilah oleh engkau ya Allah. Kemudian na kita putus, na pada kami. Kita ulang, ihdi tunjukilah oleh engkau, na pada kami. Kemudian lafaz berikutnya as-sirata pada jalan. As-sirata pada jalan. Kemudian lafaz berikutnya al-mustaqimah. Jadi kalau memutus-putus, alnya dibaca, as-sirata dibaca, alnya juga dibaca, al-mustaqimah, yang lurus tegak. Jadi istaqomah yastaqimu, istiqomah. Istiqomah itu adalah lurus tegak, yang senantiasa terus menerus, tidak bengkok-bengkok, tidak henti-henti. Makanya sering kita mendengar kata-kata istiqomah. Ayo kita ngaji secara istiqomah, terus menerus secara kontinu. Dari kata-kata istaqoma yastaqimu istiqomatan.
Kemudian mustaqim di situ adalah sigot isim fa'il. Mustaqimun, mustaqim. Jadi al-mustaqimah maknanya yang lurus. Kalau i'rabnya, kedudukannya menjadi sifatnya lafadz as-sirata. Kemudian pelajaran berikutnya kita murojaah. Murojaah artinya mengulang. Tahsinut tarjamah, memperbaiki cara menerjemahkan Al-Quran di dalam bahasa Indonesia. Perhatikan, ihdi itu hendaklah diputus di situ kalau menerjemahkan perkata ihdi. Tunjukilah oleh engkau. Jadi ihdi itu ada di dalam lafadz ihdi ada fa'ilnya dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Anta kembali kepada Allah. Ihdi tunjukilah oleh engkau. Nah diputus nah pada kami. Kemudian as-sirata diputus lagi as-sirata pada jalan. Jadi ini ada dua maf'ul bih. Nanya maf'ul bih, as-sirata juga maf'ul bih. Di dalam metode al-mu'allim kalau maf'ul bih diartikan pada. Nggak usah pakai ke tapi pada. Tapi kadang-kadang pakai ke supaya memudahkan. Tunjukilah oleh engkau pada kami as-sirata pada jalan al-mustaqimah yang lurus tegak. Jadi ada mana lurus tegak. Karena dari kata-kata koma, koma itu berdiri. Koma berdiri. Kemudian ikut wazan istaf'ala menjadi istaqomah. Istaqomah yastaqimu istiqomatan. Jadi asli katanya dari koma. Koma itu artinya berdiri, berdiri tegak. Makanya kalau mengartikan al-mustaqimah yang lurus tegak, ya, diulang lagi. Ihdi tunjukilah oleh engkau na pada kami as-sirata pada jalan al-mustaqimah yang lurus. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu tahsinul fahamah, memperbaiki tentang pengertian dan pemahaman makna Al-Quran. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, biasanya para misionaris Kristen, Katolik, orang-orang kafir itu ingin meragu-ragukan kepada umat Islam yang masih awam atau ingin mengkaburkan akidah umat Islam yang masih awam, biasanya menggunakan ayat ini. Umat Islam itu belum lurus begitu, belum mendapatkan petunjuk yang lurus. Mengapa? Karena setiap sholat selalu memohon jalan yang lurus, berarti kan belum mendapatkan hidayah petunjuk jalan yang lurus. Maka kita jawab, kita ini selalu mohon hidayah petunjuk kepada Allah untuk menempuh jalan yang lurus. Mengapa? Karena kita tidak tahu besok kita masih lurus atau tidak. Oleh sebab itulah setiap sholat kita hendaklah memohon petunjuk hidayah kepada Allah menuju jalan yang lurus agar kita senantiasa lurus istiqomah hingga yaumil qiyamah, hingga akhir hayat kita. Kemudian analogikanya begini. Kalau memang kita misalnya dihina memohon jalan yang lurus, berarti kan belum dapat jalan yang lurus, belum dapat jalan yang lurus, maka kita bisa kembalikan kepada dia. Orang yang sudah sehat, sehat walafiat, ataukah orang yang sudah memiliki harta benda, bolehkah dia memohon, berdoa mohon kepada Allah agar sehat? Boleh. Kemudian dia sudah punya harta, tetapi masih berdoa mohon kepada Allah agar punya harta. Boleh, boleh. Ya seperti itulah. Kalau orang itu misalnya sudah merasa punya harta, apakah dia tidak berdoa mohon harta kepada Allah? Ya tetap memohon. Dia sudah selamat, tetapi dia senantiasa juga mohon keselamatan kepada Allah. Demikian juga dengan mohon hidayah petunjuk dan jalan yang lurus kepada Allah. Itulah jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.